Google dari dulu tuh buat HP tuh kayak hampir ora pernah salah pisan cuy. But kali ini I'm so sorry ya kan to Tim Pixel. Ya buat lo di sini yang ada fans beratnya Pixel harus kalah worth it ya sama sebuah Android yang ya menurut gue ini lebih worth itan dari semua fitur yang ada di Pixel yang lagi gue pegang ini. Dan ya coba lu tonton dulu video nggak jelas ini sampai habis. Ya kalau nggak ya udah sih, kalau lu benci channel ini ya lu minimal tonton sampai setengah, habis itu lu dislike, head comment, habis itu report. Udah titik. Nggak usah banyak bacot. Nah, ini adalah sebuah Pixel 3a tapi varian XL, but kenapa HP ini yang begitu indahnya, elegannya dan harganya worth it banget dan kameranya cuma satu, men. Wah gila sih, kameranya satu, kamera iPhone XR juga satu, tapi fiturnya tuh lebih wah di Pixel ini. Tapi kok ada pula gitu Android harga sejutaan, di bawah 2 juta, yang bisa ngebeat, yang bisa ngalahin worth itan yang ada di Pixel 3a XL ini. Dan ini bukan sekedar basa-basi kecot belaka. Iya, gue bakal kasih tahu secara detail kenapa HP seganteng ini bisa kalah. Nah, ini dia nih penantangnya. Ini adalah Poco M3 Pro 5G. Tapi sebelum lanjut videonya gue pengen infoin buat lo yang pengen Poco M3 Pro 5G HP si kimak biru yang lagi lo lihat ini, lo bisa dapetin di toko online gue. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Anjas, ngiklan terus. Nah, oke. Hal pertama nih pasti bang, itu kan layarnya banyak banget yang nggak terlalu suka sama layar Poco M3 Pro 5G. Tapi jangan dulu, bentar dulu. Kalau dibandingkan sama Pixel, iya jelas layar Pixel itu menang dari segala sudut karena dia layar AMOLED, sedangkan si Poco bukan tim AMOLED. Dan banyak juga ya tech reviewer bilang bahwa layar yang ada di Poco M3 ini emang kayak kurang jos gimana gitu. Itu ada benarnya, men. Cuman, kalau dipakai, nanti gue kasih tahu. Nah, kalau kita pakai layar AMOLED yang ada di Pixel, nggak hanya AMOLED yang ada di Pixel, AMOLED yang ada di Samsung, AMOLED yang ada di Xiaomi, layar AMOLED itu di Indonesia itu sangat rentan sekali, apalagi yang lu kayak kurir mungkin butuh HP buat ditaruh di motor sambil lihat maps gitu, atau lu orang lapangan yang kemana-mana tuh main HP di luar ruangan di bawah terik sinar matahari, layar AMOLED tuh bakal kalah, bakal chaos, lu bakal shadow untuk pemakaian berbulan-bulan. Tapi dengan layar Poco yang satu ini yang nggak seapik Pixel memang, cuman layarnya ini durability-nya nih jauh-jauh banget. Dan kalau dibandingkan layar Pixel itu jatuh, rusak, retak, itu harganya 500 jutaan up. Sedangkan ini cuma ratusan ribu. Jadi banyak banget benefit yang nggak ada di Pixel, tapi benefit keuntungannya dari segi worth it dan value-nya ada di si Poco. Nah di sini kalau dilihat layar Pixel itu menggoda sekali ya kan. Layarnya bening, brightness-nya bagus, tapi coba lu lihat layar yang ada di Poco M3 ini. Memang dia sekilas tidak sehangat, tidak sepekat tone warna yang ada di layar AMOLED, tapi kalau di pemakaian lapangan, nah ini juaranya nih. Lu mau pakai HP ini di bawah terik sinar matahari, sok sabi. Lu mau pakai HP ini di goa, sabi men. Karena layarnya tuh durability-nya menurut gue jauh lebih jos ketimbang AMOLED-AMOLEDan yang sangat ringkih sekali ya, shadow-shadowan. Dan kalau udah shadow apalagi udah ngeping gitu layarnya, itu nggak bakal enak banget dipakai, bakal butek. Jadi durability pilih Poco M3 menurut gue dari segi layar. Nah untuk kamera Pixel ini juara cu. Nah kalau ini gue harus ngomong Pixel nggak ada obat meskipun satu lensa. Tapi nah kalau kita switch ke Poco M3 Pro 5G, namanya panjang banget anjir sumpah nggak jelas banget. Nah ini ada varian 48 megapikselnya dan ada Pro mode Pro-nya. Ini kalau dikalkulasi abis itu lo otak-atik, lu sering foto jepret-jepret pakai Poco ini, lu bakal ketagihan pakai kamera Poco ini. Memang kameranya nggak sejuara, nggak se-the best Pixel, tapi nih gue kasih lihat deh. Kurangnya dari Poco M3 ini, dia kalau jepretan itu warnanya tuh kayak kebiru-biruan. Nah, ini nggak hanya hasil kameranya aja yang kebiru-biruan, layarnya juga kurang warm, kurang hangat. Tapi itu semua bisa dikalkulasi sama software, sama lo edit dikit. Di sini kalau dilihat dibandingkan face to face, ini beda banget ya hasil si Pixel itu terlalu kuning. Tapi di antara kedua kamera ini nggak ada yang natural men. Yang ada di Pixel itu terlalu kuning parah ya kan. Sedangkan yang ada di Poco terlalu biru. Nah ini nih. Kalau lo mau lihat tone warnanya biar bisa seperti Pixel, hasil fotonya tuh hangat,
lu juga bisa langsung ke mode Pro-nya aja. Lo otak-atik hasilnya bisa seperti ini. Nah untuk zoom dari 48 megapikselnya, gila men. Ini memang ya boleh lah dibilang gimmick ya. Tapi untuk di zoom, untuk lu jadiin wallpaper di laptop atau lu print buat pamflet, ini bisa banget kameranya, sabi banget 48 megapiksel men. Dan gila sih, ini wah pasti lu pada ngira ya ini masih pergimik-gimikan duniawi. Enggak men, enggak cu. Ini the real 48 megapiksel saya. Memang iya hasil kamera nggak pengaruh dari piksel. Gue capek sih bilang itu. Tetap aja ada yang, bang hasil kamera tuh bukan dari megapiksel tapi dari sensor. Iya cu, gue bukan orang berkular dari gue tahu. Nah di sini kalau dilihat dari piksel hasilnya juga ya nih kalau dibandingin kayak gimana nih kalau dibandingkan seperti ini perbedaannya. Nah di Poco M3 yang sebelah kiri sedangkan piksel sebelah kanan hasil foto itu jauh lebih tajam yang ada di Poco M3. Ini zoom maksimalnya ya segini lo bisa lihat ya kan. Zoom maksimal di Poco M3 lebih tajam, lebih gede, lebih ngezoom karena hasilnya 48 megapiksel. Sedangkan pixel cuman segitu doang ya kan. Ini gue pakai mode Pro jadi gue otak-atik sendiri biar gambarnya nggak terlalu pucat dan hasilnya that's very amazing bro. Dan di sini kalau dilihat nih gue kasih contoh deh. Nih kalau lo mau nentuin tone warnanya lo tinggal otak-atik aja di sini. Lo pelajarin ya ala-ala kamera-kamera normal pada umumnya lah. Lo otak-atik, nanti lo bakal dapat the best capture-annya. Nah, di sini nih banyak pasti yang kesal sama gue. Kenapa? Karena kalau lo tanya, "Bang, kameranya menangan pixel apa Poco?" Gua jawabnya Poco. Why? Karena pixel cuma satu lensa, memang hasilnya wow banget. Tapi dengan lensa yang banyak ada di Poco, lu pelajarin lagi karakteristik dari kamera Poconya, lu bakal dapet the best value-nya. Lu bakal bisa nge-capture lebih leluasa, lu bisa otak-atik kameranya lebih dalam dengan fitur-fitur lebih melimpah karena lensanya bejibun. Sedangkan pixel cuma satu to aja, lu terbatasi sama yang namanya hardware karena kamera cuma satu. Sedangkan si Poco M3 Pro 5G lensanya ada bererotan, ada banyak, ditambahin software ini itu lu bakal jadi raja banget. Nah, ngotak-ngatik kamera bakal jos banget. Nah, ini kekurangan berikutnya dari pixel. Seperti yang kita tahu, pixel itu identik sama baterai yang kurang bersahabat. Kalau di mobil ya istilahnya kayak sahabat Pertamina lah ya kan. Nah, kalau di baterai iPhone itu dibandingkan pixel, gue lebih pilih pixel. Tapi tetap aja pixel itu jauh lebih boros ketimbang HP yang lagi kita bahas ini, si Poco M3 Pro 5G. Kalau dari desain balik lagi ke kesukaan masing-masing ya, dan kalau ditanya worth it atau nggak buat lo pixel, jelas itu balik lagi ke kebutuhan. Cuman satu men yang gue keluhkan dari pixel, kalau lo pilih pixel, kalau lo tim pixel, lo pro pixel itu susah di Indonesia. Kalau lu mau ganti baterai susah, nggak semua orang jual baterainya. Kalau lu ke tukang servis pinggir jalan mau ganti LCD karena jatuh itu juga susah. Nggak semua orang mau ganti LCD-nya karena spare partnya susah dicari. Kalau kameranya bermasalah apalagi susah parah. Lu mau benerin kameranya nggak semua orang bisa benerin. Alhasil kalkulasinya kalau udah rusak itu buat benerinnya 50-50. Kadang bisa dibenerin, kadang nggak. Bukan karena nggak ada yang bisa nyervis, tapi karena spare partnya terkendala banget. Susah banget. Very rare item banget spare partnya. Tapi tidak dengan Poco M3 Pro 5G. Anjir namanya panjang banget. HP ini baterainya banyak jual. Terus aksesoris kameranya banyak jual. Spare part kameranya banyak jual. LCD kalau ganti murah banget. Jadi ini paling the best value banget. Dan bisa lo pakai untuk 2 tahun 3 tahun mendatang. Tanpa harus ganti HP lagi. Karena sudah support sinyal 5G. Jadi menurut gue HP ini no kayak contoh debat. Buat yang nggak suka gimmick-gimmickan dan pengen yang the best value banget, modal keluarin sejutaan lebih di bawah 2 juta tapi bisa dipakai bertahun-tahun, menurut gue jawabannya salah satunya si Poco M3 Pro 5G.